Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Mary Christmas Pak Pahan, saya dari kelas PKOE 2019. Di sini saya mengambil ilmu kesehatan mental pada kelas PKOC 2018. Materi yang pertama yaitu ilmu kesehatan mental. Ilmu kesehatan mental atau mental hygiene adalah ilmu yang memperhatikan mental atau jiwa. Objek dan fokusnya adalah manusia, mental atau mentis, artinya nyawa, sukma, roh, dan semangat. Hygiene adalah ilmu tentang kesehatan. Apa yang dimaksud dengan mental? Yang pertama, ia bermental jelek, artinya perangai atau akhlaknya jelek. Yang kedua, kita tidak boleh menganut mental inlander, artinya kepribadian atau rendah diri. Yang ketiga, kalah mental sebelum bertanding, artinya semangat. Yang keempat, mental Pancasila, artinya jiwa. Pengertian kesehatan mental, yaitu kemampuan individu untuk menyesuaikan diri sendiri terhadap orang lain, masyarakat, dan lingkungan, sebagai perwujudan keharmonisan fungsi mental dan kesanggupannya menghadapi masalah yang bisa terjadi, individu merasa puas dan mampu. Faktor kesehatan mental ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh kondisi fisik, kondisi psikologis, keagamaan, dan sikap. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh ekonomi, budaya, lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Materi yang kedua yaitu aspek-aspek kesehatan mental. Aspek yang pertama, preventif. Bersifat pencegahan dimulai dari lingkup keluarga dan sekolah. Yang kedua yaitu terapeutis, intervensi terhadap gangguan mental ringan, mencegah terjadinya gangguan mental atau aktivitas olahraga. Yang ketiga kuratif, intervensi terhadap penyesuaian diri, penanganan oleh psikiater. Kesehatan mental merupakan kondisi yang bersifat kontinu, di mana setiap kondisi kesehatan mental individu memiliki berbagai nilai yang berbeda-beda. Sulit untuk dikenali kecuali menunjukkan gejala yang menonjol, sehat atau tidak sehat. Materi yang ketiga yaitu kepribadian atau personality. Materi atau kepribadian merupakan kunci dalam menyesuaikan diri dan tercapainya kesehatan mental. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Sikap adalah tingkah laku manusia yang dapat dinilai orang lain dalam kehidupan sehari-hari dan keluarga dan masyarakat. Sikap juga diartikan perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen, mengenal aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya. Temperamental adalah kondisi di mana psikologi seseorang yang cepat naik darah atau sensitif, cepat marah-marah dalam menghadapi suatu masalah. Watak adalah karakter bawaan dari lahir, selaku sifat yang turun dari gen ayah dan ibu ke anaknya yang sifatnya dominan. Watak bisa mempengaruhi tingkah laku dan tingkah laku terwujud dalam perilaku. Fase-fase perkembangan manusia yang akan kita lewati yaitu dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Kepribadian yang sehat itu seperti berikut. 1. Mampu menilai diri sendiri secara realistik, yaitu mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik, dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik dan mampu menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang sempurna. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya dan menaksirkannya secara rasional, tidak menjadi sombong, angkuh atau mengalami superiority complex. Apabila memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan hidup, jika mengalami kegagalan, dia tidak akan mereaksikannya dengan frustasi, tetapi dengan sikap optimistik. Yang keempat, menerima tanggung jawab. Dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Yang kelima, kemandirian. Memiliki sifat mandiri dalam cara berpikir dan bertindak. Mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Yang keenam, dapat mengontrol emosi. Merasa nyaman dengan emosinya, dapat menghadapi situasi frustasi, depresi, atau stres secara positif atau konstruktif, tidak destruktif atau merusak. Yang ketujuh, berorientasi tujuan. Dapat merumuskan tujuan-tujuan dalam setiap aktivitas dan kehidupannya berdasarkan pertimbangan secara matang atau rasional.
tidak atas dasar paksaan dari luar dan berupaya mencapai tujuan dengan cara mengembangkan kepribadian atau wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedelapan, berorientasi keluar atau ekstrovert, bersifat respect, empati terhadap orang lain, memiliki kepedulian terhadap situasi atau masalah-masalah lingkungannya, dan bersifat fleksibel dalam berpikir, menghargai dan menilai orang lain seperti dirinya, merasa nyaman dan terbuka terhadap orang lain, tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan untuk menjadi korban orang lain, dan mengorbankan orang lain karena kekecewaan dirinya. Yang kesembilan, penerimaan sosial, mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki sikap bersahabat dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ke-10, memiliki sifat filsafat hidup, mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang berakar dari keyakinan agama yang dianutnya. Yang ke-11, berbahagia, situasi kehidupan yang diwarnai kebahagiaan yang didukung oleh faktor-faktor achievement, prestasi, excitement, penerimaan, dan affection, kasih sayang. Ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat yaitu 1. Mudah marah atau tersinggung. 2. Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. 3. Sering merasa tertekan, stres atau depresi. 4. Bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. 5. Ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku yang menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. 6. Kebiasaan berbohong. 7. Hiperaktif. 8. Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. 9. Senang mengkritik, mencemooh orang lain. 10. Sulit tidur. 11. Kurang memiliki rasa tanggung jawab. 12. Sering mengalami pusing kepala meskipun penyebabnya bukan faktor yang bersifat organis. Demikian presentasi saya, Pak. Sekian dan terima kasih.